Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mulai kebaktian pada siang hari ini, Minggu ke-10 setelah Trinitatis. Tenanglah, jangan takut. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 8 ayat 1 sampai dengan 3. Kuduslah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ke-1 sampai dengan hukum Taurat yang ke-4. 1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. 4. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukan segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah mencipta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Amin.
Pembacaan firman Tuhan bagi kita minggu ini diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 5. Marilah kita baca satu ayat secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dari sana akan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Topik khotbah, tenanglah, jangan takut. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Baptisan Kudus dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2026, dalam kebaktian pukul 10.30 WIB kepada 2 orang anak dari 2 keluarga, yaitu keluarga Yoki Bonatua Simajuntak Sarjana Hukum MKN dan Sari Mega Florencia Boru Simanung Khalid SPD dari Banjar, Ciputat, dan sekitarnya. Yang kedua, keluarga Tionar Boru Rumapea dari Banjar Bungur Kostrat. Mari kita doakan agar anak tersebut bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus. Jemaat baru, mulai hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, yaitu keluarga Parsaoran Siahaan dan Frieta Boru Hutagaul, beserta dengan 3 orang anak laki-laki, datang dari gereja HKBP Resort Bintara Bekasi, masuk Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, NPJ 2097. Kami persilahkan kepada jemaat yang baru untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026 telah pindah dari keanggotaan jemaat, yaitu 1. Keluarga Maron Deni Pardede dan Yeni Astriana Boru Siburian dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah ke gereja HKBP Pondok Cabe Resort Ciputat, Tangerang Selatan. Yang kedua, keluarga Ucok Suharta Aritonang dan Evianti Tumiur Boru Sitanggang dari Banjar Bintaro Kodam Depsos ke gereja HKBP Resort Petukangan, Jakarta Selatan. Pertemuan pelajar SIDI 2026-2027. Sehubungan akan dimulainya pembelajaran SIDI angkatan tahun 2026 dan 2027 pada bulan Agustus, maka dengan ini disampaikan kepada orang tua dan pelajar SIDI untuk menghadiri pertemuan dengan pendeta yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pukul 13 WIB setelah selesai kebaktian siang bertempat di gereja. Peringatan Hari Ulang Tahun Gereja. Peringatan Hari Ulang Tahun Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama ke-61 pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026 dilaksanakan sebagai berikut. Kebaktian Minggu pagi dan siang digabung masuk pukul 8 WIB. Kebaktian sore berjalan seperti biasa masuk pukul 17 WIB. Kebaktian sekolah minggu gabungan masuk pukul 8 WIB di Aula Sopo Praja. Kebaktian remaja masuk pukul 8 WIB di ruang Yerusalem. Terkait perparkiran. Perparkiran disediakan di halaman sekolah Al-Azhar dan di sel bersifat tentatif. Ketiga, pemberian ulos kepada ruas yang berusia 70 tahun ke atas. Keempat, pemberian reward kepada anak-anak sekolah yang berprestasi, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dengan nilai rapor rata-rata 90, dan mahasiswa dengan IPK 3,5. Setelah selesai kebaktian, diadakan pemeriksaan kesehatan gratis di Aula Sopo Praja, bersama dengan Apotik Roksi Cabang Gandaria mulai pukul 11 WIB. Kepada seluruh jemaat yang hadir, pendaftaran langsung di tempat, tidak harus puasa. Demikian informasi ini disampaikan
terkait peringatan hari ulang tahun gereja kepada seluruh jemaat untuk diketahui bersama. Kebaktian kebangunan iman. Kebaktian kebangunan iman atau KKI dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 mulai pukul 15.30 WIB. Pembicara Evangelis Lukas Tandajaya dan Pendeta Dr. Sukamto Limbong. Diharapkan kesiapan seluruh para halado, pengurus seksi, tim doa, dan utusan Banjar sebanyak 21 orang per Banjar untuk mengikuti KKI tersebut. Bagi jemaat yang ingin mengikuti kebaktian tersebut dapat mendaftarkan diri melalui Sintua Banjar masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi person in charge Sintua JH Sinaga. Bagi yang berminat ikut, yang tidak terdaftar di Banjar dapat mendaftar lewat QR yang ada di pintu gereja. Kebaktian Banjar dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026 pukul 20 WIB sebagai berikut. Banjar Jurang Mangu, Pondok Aren. Di rumah keluarga Inang DJ Manurung, Odorita Borustio. Di Bungur Kostrat. Di rumah keluarga Amang Jin Napitupulu, Inang Boru Panjaitan, khusus Bungur Kostrat, dilaksanakan jam 7 waktu Indonesia Barat. Banjar Bintaro Perdagangan. Di rumah keluarga Amang Bobi Aritonang dan Inang Boru Saragi. Pengumuman pemenang pekerjaan renovasi atap gereja. Panitia tender telah menetapkan PT Mans Lintas Activity sebagai pemenang dalam proses penunjukan langsung pekerjaan renovasi atap gereja HKBP Kebayoran Lama. Demikian diumumkan untuk menjadi maklum adanya donasi untuk renovasi atap gereja. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan renovasi atap gereja, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut berpartisipasi memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan sukarela. Pemberian sumbangan mohon diinformasikan melalui WA 0812 8202 9785. Bendahara Sasru Gultom. Laporan perolehan dana yang sudah terkumpul dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Sumbangan dari jemaat. Majelis dan Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga NN atas sumbangan dekorasi gerbang utama gereja dan 2 buah tempat sampah penampungan sampah plastik. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku
kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar, Tuhanlah yang menjaga semuanya. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima melalui nats khotbah pada hari Minggu ini, yaitu tertulis dalam kitab Matius pasal 14 dimulai dari ayat 22 sampai ayat 33. Sama-sama kita untuk mengikutinya. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Satu kisah kejadian yang luar biasa.
satu kisah dan kejadian yang sangat menarik sekali. Kisah dan kejadian yang luar biasa dan sangat menarik ini, itu juga yang menjadi pedoman kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Begitu banyak lagu, nyanyian yang mengatakan ingin mengikut Yesus. Aku ingin mengikut Yesus. Mengikut Yesus begitu indah, begitu damai. Mengikut Yesus begitu menyenangkan. Mengikut Yesus penuh dengan kasih. Mengikut Yesus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Banyak lagi. Kalimat yang mengatakan bahwa aku ingin dan harus mengikut Yesus. Tetapi jika ditanya, mengapa? Apanya yang menyenangkan? Apanya yang mensukacitakan dan membuat damai sejahtera? Mungkin bisa saja kita secara cepat bisa menjawab, tapi bisa saja kita akan merenung dulu, baru bisa kita untuk menjawab itu. Kita mungkin bisa mengatakan, iya, apa yang menyenangkan? Kalau dalam nats ini dikatakan bahwa perahu murid tersebut berada di tengah laut, terus datang badai gelombang yang bahkan dikatakan ukurannya 3 sampai 4 meter. Mereka berteriak, "Molo kita mati, Mak. Kita akan mati." Padahal ketaatan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan Yesus, duluanlah kalian berangkat. Saya akan menyusul. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Tetapi di tengah laut tersebut mereka harus berhadapan dengan badai, gelombang laut yang mematikan. Mereka berteriak. Coba Bapak Ibu Saudara, sekiranya kita berada di dalam perahu itu, apa mungkin ada dari antara kita mengatakan, "Otonai kita"? Aduh, kita bodoh sekali. Masa kita terus mauin? Inilah kan, gara-gara disuruh kita kan terus berangkat, kita tidak bersama Tuhan Yesus. Kalau kita matilah kita di sini. Mungkin bisa saja ada ungkapan dan bahkan ungkapan yang lain. Mengikut Yesus, mengikuti firman-Nya, mengikuti perintahnya, ketaatan kepada Tuhan Yesus sangat menyenangkan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mananya yang sukacita? Kita ditantang.
Kita diingatkan kembali mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, pikullah salib. Satu yang sangat terkenal secara duniawi yang menyebut teologi kemakmuran. Dan intinya isinya berlawanan dengan ajaran untuk iman kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab yang kita imani sebagai pengikut Tuhan. Sebab intinya mau mengatakan yang mengikut Yesus, dia tidak akan pernah mengalami kegagalan, tetapi keberhasilan. Yang mengikut Yesus berhasil dalam segala hal. Yang mengikut Yesus tidak ada lagi orang miskin, semuanya harus kaya. Artinya, yang mengikut Yesus tidak ada lagi persoalan. Pertanyaan, apakah Tuhan Yesus atau kita baca dalam Alkitab pernah Allah atau Tuhan menjanjikan kalau kita mengikut Dia maka tidak ada lagi persoalan, maka tidak ada masalah, maka tidak ada lagi penderitaan. Itu tidak pernah. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan yang mengikut aku pikullah salib. Tetapi perlu kita ingat, orang percaya, orang yang beriman tidak kebal terhadap kesulitan. Itu ungkapan yang pertama. Orang percaya, orang yang beriman tidak kebal terhadap kesulitan. Yang kedua, ketaatan kepada Tuhan bukan jaminan hidup tanpa persoalan. Yang ketiga, Tuhan kadang mengizinkan badai, gelombang, penderitaan, masalah, persoalanmu untuk membentuk iman kita. Supaya lebih apa? Lebih dewasa. Tuhan menganugerahkan hidup ini kepada kita. Tetapi harus benar-benar kita hargai, bukan menganggap sepele. Jangankan kita menghadapi berbagai persoalan ataupun itu ujian, sedangkan Tuhan Yesus sendiri, apa enggak terlalu berani itu iblis mencobai dia sampai 3 kali? Padahal kita adalah orang yang percaya dan mengimani Dia. Orang yang percaya dan mengimani Tuhan Yesus berarti kita harus satu dengan Dia. Dan apa yang Dia alami itu juga yang akan kita alami seluruh manusia. Satu jaminan penyelamatan Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari kita. Apakah memang Tuhan Yesus tidak tahu bahwa akan datang badai? Tetapi Tuhan Yesus menyuruh mereka. Mungkin Tuhan Yesus dalam ilmu tafsiran, saya biarkan dulu, saya lihat dulu bagaimana sikap mereka pada saat menghadapi gelombang yang besar, badai yang kuat di tengah laut. Bagaimana manusia bersikap
di dalam dirinya, bahkan bersikap di dalam imannya pada saat dia menghadapi penderitaan yang bahkan dalam ukuran manusia mengatakan sungguh luar biasa berat dan sakitnya. Bahkan sudah tergambar dalam pandangan mata kematian. Dan itulah yang tergambar dalam diri para murid tersebut di perahu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa yang dialami para murid itu. Tuhan tahu apa yang dialami setiap orang, umatnya yang beriman dan percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi Tuhan hadir dan menunjukkan kuasanya pada saat yang tepat. Memang bisa saja kita rasakan dan bahkan kita katakan kehadirannya, kedatangannya, pertolongannya kurang cepat datang. Tetapi kita harus ingat kehadiran dan kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kita tidak pernah terlambat. Ya sekali lagi mungkin kita mengatakan kurang cepat. Sedangkan Tuhan Yesus saja hadir mendekati para murid yang sudah membayangkan kematian. Mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak mengenal lagi yang berjalan itu. Karena apa? Karena pikiran, hati, hidup mereka sudah dikuasai oleh ketakutan tersebut. Sehingga Tuhan Yesus yang datang mereka tidak kenal lagi. Apa yang mereka katakan? Ngaro ugep, ngaro begu. Itu hantu. Tidak dikenal lagi. Ini juga kita mau diingatkan. Pada saat hidup kita dikuasai oleh penderitaan yang seberat apapun itu, kehadiran Tuhan dalam hidup kita mungkin kita tidak akan rasakan dan bahkan tidak mengenal Dia. Ya mungkin dalam mimpi kita kali, kita akan penuh dengan tanda tanya. Dan banyak lagi cara Tuhan untuk menghadirkan dirinya, untuk menunjukkan mujizatnya. Seperti Dia menunjukkan mujizat yang luar biasa di hadapan para murid itu. Sehingga pada saat mereka mengatakan hantu itu. Tapi apa kata Yesus kepada mereka? Ayat 27, dan itulah topik minggu kita. Dikatakan Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Banyak yang bisa harus terjemahkan dari kalimat ini. Berarti dengan kata tenanglah, pada saat saudara menghadapi berbagai persoalan, bahkan keterpurukan sekalipun, tenanglah. Tuhan mengatakan, saya hadir, ini aku. Kalau Tuhan mengatakan ini aku, artinya aku akan memampukan engkau dan aku sendiri akan melepaskan engkau. Amin. Tunglak bohapi amang inang, borak ni parsahitommu, penyakitmu. Bisa saja orang karena begitu lama penyakitnya dan begitu menyakitkan, tergambar kematian, adiga mau mati. Dibarengi ketakutan, tetapi Tuhan mengatakan dalam hidupmu, tenanglah. Ini aku, jangan takut.
yang PHK dari pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, hampir rada-rada hancur dalam usaha. Ini semuanya bisa memunculkan ketakutan yang luar biasa. Keluarga yang belum terberkati, hadirnya anak, menunggu dari tahun ke tahun, belum, padahal selalu berdoa. Sehingga ketakutan, adigema, kapan ini? Sampai kapan kami menunggu, membosankan sekali, dan bahkan menjurus kepada keputusasaan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini, Tuhan hadir menyapa kita di dalam persoalan kita masing-masing yang membuat kita ketakutan. Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Dengan bangganya, dengan sukacitanya, Petrus berteriak, kalau engkau itu Tuhan, izinkan saya berjalan di atas air untuk menjumpai engkau. Datang Tuhan Yesus, marilah. Datanglah. Pada saat itu dia beriman dan dia berjalan turun dari perahu, berjalan di atas air. Mujizat dia alami. Tapi sebelum nyampe kepada Tuhan Yesus, matanya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Pada saat dia merasakan ada gelombang yang begitu besar, tiupan angin, dia lihat langsung dia tenggelam. Karena apa? Matanya tidak tertuju lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada gelombang itu. Pada saat kita lepas, mata kita lepas tertuju dari Tuhan Yesus, tertuju kepada masalah, persoalan, penderitaan yang menguasai kita, disitulah kita tenggelam. Tetapi pada saat mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, kita mengimani penyertaannya, kita mengimani semuanya, maka disitulah kita dikuatkan dan dimampukan juga hingga dimenangkan. Tuhan Yesus mengingatkan bukan hanya kepada Petrus, yang pasti Tuhan tidak pernah membiarkan tenggelam. Dari nats ini, setelah Petrus mengatakan dia tenggelam, Tuhan tolong aku, tangan Tuhan langsung menolong. Pada saat ditolong, mau ditarik supaya tenggelam, Tuhan mengatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Molosohot doha porseot tak amanginang, termasuk mahita jol menabimbang. Mata tetap harus tertuju kepada Tuhan. Persoalan apapun, penderitaan apapun, keterpurukan apapun, penyakit apapun. Akhirnya Tuhan akan mengatakan kepada kita, tenanglah, ini aku, jangan takut. Amin, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan atas firman-Mu pada hari Minggu ini. Dari kejadian dan mukjizat yang terjadi, menuntun mengarahkan kami. Kebesaran kekuatan kemahakuasaan-Mu. Kami akan hidup di dalamnya Tuhan. Kami tidak lepas dari setiap kejadian yang menyakitkan di dunia ini. Terkadang kami khawatir dan takut. Terkadang kematian sudah hadir di hadapan kami. Tetapi Engkau hadir Tuhan di dalam kasih-Mu.
menolong kami, menguatkan, memampukan kami, serta melepaskan kami dari setiap persoalan, masalah, penderitaan yang kami hadapi. Dan itu akan tetap terjadi Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Bersama Tuhan kami akan beroleh pujian, beroleh sukacita, dan beroleh damai sejahtera. Di dalam kasih-Mu juga kami mengingat dan berdoa jemaat-Mu yang sakit. Glenn Michael Oliver Silitonga, Rostini Hutagalung Boru Tobing, Rosintan Siombing Boru Manurung, Frankie Ardiansa Hutapea, Ferry Edward Hutapea, Situa Daud El Papahan, Tupal Haposan Huta Barat, Makmur BP Panggabian, Iwan BM Tampu Bolon, Dr. Andus Eha Pasaribu, Krisin Boru Sitorus, Nurmala Situmpul Boru Manihuruk, Deselin Marta Uli Boru Sitompul, Ramli Open, Rejeki Tambunan, Reni Simatupang Boru Purba, Maria Silalahi Boru Manihuruk, Sahat M Napitupulu, Romana Napitupulu Boru Pardede, Estiria Simbajunta Boru Napitupulu, Erika Simbajunta Boru Sibarani, Sintuen Sinir Emma Sihombing, Krenius Panjaitan Nyonya Sintuen Dak Boru Pasaribu, Sintuen Dr. Andus GP Manihuruk, Uli Novianti Simbolun Boru Siahan, Ridwan Sansoko Marpaung, Elias Adelina Pardede Boru Sihombing, Dr. Andus Pontius Fasius Sihombing, Delima Henny Ginting Boru Lubis, Raya Tiambun, Siagian Boru Siahan, Marsma Purnawirawan, Dr. Andus M Situmorang, M Hutahayan Boru Siagian, Ridwan Irianto Situmorang, dan juga jemaat-Mu yang tidak turut kami sebut namanya. Tuhan yang Maha Tahu, baik mereka di rumah maupun yang di rumah sakit, juga yang berada bersama dengan kami dalam kebaktian minggu ini, di tengah gereja-Mu ini. Di dalam kasih-Mu kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mereka yang dalam keadaan sakit, mampukan mereka dalam situasi sakit penyakit mereka. Dan kami memohon juga di dalam kasih-Mu, supaya Tuhan yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk mensyukuri berkat karunia-Mu yang tidak dapat terhitung dalam hidup kami. Begitu juga dengan kasih-Mu kami mengingat untuk jemaat-Mu yang menerima kesehatan umur yang panjang, yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi yang mensukacitakan di tengah keluarga. Juga bertambah dan berhasilnya di pekerjaan. Anak-anak jemaat-Mu yang mendapatkan jodoh, lahirnya anak. Banyak lagi Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Gereja-Mu pada saat ini melalui kami seluruh jemaat-Mu turut mensyukurinya kepada Tuhan. Dan biarlah dengan begitu luar biasa hal-hal yang mukjizat karunia-Mu Tuhan yang selalu jemaat-Mu terima, kami akan menunjukkan selalu takut akan Tuhan, seturut akan Tuhan. Demikian juga pada saat ini, di mana gereja-Mu akan melaksanakan baptisan kudus buat 2 orang anak yang akan dibaptis. Tuhanlah yang selalu menyertai anak-anak tersebut dan selalu memberkati mereka, dan juga memampukan para orang tuanya untuk membimbing membina anak-anak yang telah Tuhan berikan, supaya anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, dan akhirnya harapan kami anak-anak yang mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita mengumpulkan persembahan.
Kita akan masuk dalam perjamuan baptisan kudus untuk 2 orang anak dari jemaat kita. Kita akan masuk dalam acara baptisan kudus ini. Terlebih dahulu kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Ya Yesus terima kami. Ya Yesus terima kami yang datang padamu, membawa anak kami, mohon baptisanmu. Kasihi kami Tuhan, Tuliskan namamu, beri kita kehidupan di surga yang bakal. marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang untuk para orang tua anak-anak yang akan dibaptis, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya, silakan. Amin. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jika demikian, jawablah dengan, ya, saya bersedia.
Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, jawablah dengan ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus ini. Dipersilakan duduk supaya dibawa satu-satu orang ke depan. Ya, terus. Iya, pelan. Ya. Kurang ke depan inanya. Ya, posisikanlah dulu. Ya, gitu aja. Gitu ya. Yurisa Widya Simajuntak, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan, bawalah. Udah nangis dia. Hati-hati. Ya, satu lagi, Man. Sini. Ya, pegang pundaknya saja nanya. Jurel Raditya Haryono, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhanlah yang memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Hati-hati. Ya, gak apa-apa nang, suara anak itu suara pujian untuk Tuhan itu. Ya, kita akan lanjutkan acara kita. Untuk orang tua anak-anak yang sudah dibaptis, silakan untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan-Mu, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Dan engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita bangkit bersama dan kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP. Pujilah Tuhan Sang Raja Mulia, dan inilah menutup kebaktian minggu kita. Pujilah Tuhan penguasa alam semesta yang melindungi di bawah naungan
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.